Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikeli Oktavianti di sini akan menyampaikan tentang pengantar ilmu hukum. Jadi, apa itu hukum? Nah, hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar bisa terkontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakkan dan mencari keadilan. Menurut Profesor Dr. Muhtar Kusumatmaja, hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Selanjutnya, dari mana sih asal mula hukum? Yang pertama, manusia makhluk zon politikun. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, kepentingan-kepentingan. Yang keempat, pertikaian. Yang kelima, norma atau kaidah. Selanjutnya, norma menurut para ahli. Menurut Anthony Giddens, norma menurutnya ialah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata, atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Menurut John J. Macionis, norma menurutnya ialah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat. Macam-macam norma, ada 4. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Pembidangan hukum menurut bentuk. Hukum tertulis, hukum yang dibuat oleh badan resmi atau oleh pemerintah dan melalui prosedur yang jelas. Yang kedua, hukum tidak tertulis, hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis namun berlaku ditaati seperti perundang-undangan. Pembidangan hukum menurut sifat. Hukum yang memaksa merupakan ketentuan atau ketetapan hukum yang mengandung sanksi yang jelas. Hukum yang mengatur, hukum yang dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat sesuatu peraturan tersendiri dalam perjanjian. Selanjutnya, pembidangan menurut isi. Yang pertama, hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dengan menitik beratkan kepada kepentingan. Yang kedua, hukum private, hukum yang mengatur hubungan antara orang yang sah dengan orang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Selanjutnya, sifat dan ciri-ciri hukum. Sifat hukum itu memaksa dan mengatur, sedangkan ciri-cirinya adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Sumber hukum ada 2. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai segi sejarah, ekonomi, filsafat, kemasyarakatan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber hukum formal, yaitu undang-undang aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat, kebiasaan, keputusan hakim. Sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next video.